Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Maulidia dari S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering B, yang kali ini akan menjelaskan tentang tugas mikroprosesor job sheet kelima, yaitu antarmuka mikrocontroller dengan LCD. Oke, sebelumnya kita buka job sheet kelima terlebih dahulu. Jadi untuk praktikumnya sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu menggunakan mikrocontroller ATmega 8535 atau bisa menggunakan ATmega 16, dan untuk penampilnya menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display. Jadi LCD itu merupakan alat elektronik yang digunakan untuk menampilkan data baik berupa grafik, gambar, ataupun karakter. Nah, LCD ini merupakan campuran dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan. Kemudian dalam LCD ini terdapat memori dan juga register. Dalam LCD ini terdapat 3 memori, yaitu CG-ROM atau Character Generator Read Only Memory, CG-RAM Character Generator Random Access Memory, dan DDR. DDRAM yaitu Display Data Random Access Memory. Nah, untuk DDRAM sendiri itu merupakan memori tempat karakter yang ditampilkan berada. CG-RAM merupakan memori untuk menggambarkan pola sesuai karakter, di mana bentuk dan karakter dapat berubah-ubah sesuai keinginan. Namun memori ini akan hilang ketika mikrocontroller atau power supply-nya tidak aktif. Sedangkan untuk CG-ROM yaitu memori untuk menggambarkan pola atau karakter, di mana pola tersebut sudah ditentukan pada LCD tersebut. Nah, di sini juga sudah terdapat tabel yang mengkodekan karakter dari tabel yang ada di sini. Kemudian dalam konfigurasi pin LCD ini terdapat kaki VSS, yaitu untuk ground, kemudian VCC untuk positif power supply, kemudian VLC ini untuk mengatur intensitasnya, kemudian RS atau register select yang digunakan untuk menentukan jenis data yang masuk. Setelah itu ada RD yang digunakan untuk membaca instruksi pada modul. Jika kondisi low, maka dia akan membaca instruksinya, sedangkan jika logikanya high, dia akan membaca datanya. Kemudian N atau enable digunakan untuk memegang data yang keluar maupun masuk, serta D0 sampai D7 yang merupakan pin data untuk menampilkan data yang akan ditampilkan pada LCD. Nah, kemudian untuk rangkaiannya yaitu seperti ini. Jadi kita akan memasangkan VSS ke ground, kemudian VDD ke potensio, kaki potensio, sedangkan VEE juga dimasukkan ke kaki potensio, kemudian diberi ground. Nah, untuk pin yang penting yaitu port 0 dimasukkan ke RS, kemudian port 1 ke RW, port 2 ke E, port 4 ke D4, port 5 ke D5, port 6 ke D6, dan port 7 ke D7. Nah, kemudian kita akan membuat rangkaiannya pada Proteus. Di sini saya juga telah membuat rangkaiannya seperti pada job sheet kelima, dan untuk keluarannya saya menggunakan port B dari ATmega 8535. Nah, itu kita masuk ke job sheet. Nah, pada CVAVR untuk memprogramnya kita selain menentukan
clock atau kristalnya, kita juga menentukan ini library dari LCD modul AVR-nya. Kita bisa menentukan mana di mana tempat kaki RS, RD, enable D4 sampai D7. Di sini kita juga bisa mengganti port yang akan kita gunakan sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian untuk program 1 ini kita harus menuliskan file header dengan LCD headernya LCD yaitu alcd.h. Kemudian kita inisialisasikan LCD-nya menjadi 16. Setelah itu kita masukkan program ini. Oke, karena di sini sudah terdapat rangkaiannya, kemudian kita masuk ke CodeVision AVR. Pada CodeVision AVR ini saya juga telah membuat programnya seperti pada job sheet. Untuk program 1 kita juga terlebih dahulu comment. Nah, untuk LCD underscore goto xy00 ini maksudnya adalah untuk menampilkan data pada baris ke-0 dan kolom ke-0. Nah, LCD put char ini digunakan untuk inisialisasi bahwa ini adalah sebuah karakter yang akan ditampilkan pada LCD dengan menggunakan kode 0x41 ini yang sesuai dengan tabel dari segi ROM-nya tadi ya. Setelah itu kita build program. Sepertinya CodeVision tadi ada sedikit not responding, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita memasukkan programnya ke CodeVision AVR, klik kanan, edit properties, kemudian pilih file yang akan kita masukkan file database-nya, open, kemudian OK. Setelah itu kita coba running. Nah, sepertinya untuk awal runningnya ini agak lama. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi untuk program pertama yaitu akan menampilkan karakter A pada baris ke-0 dan kolom ke-0 LCD. Kemudian kita masuk ke job sheet, kita lihat untuk program selanjutnya. Nah, untuk program selanjutnya yaitu seperti ini, yaitu kita masuk ke CodeVision, kita komen terlebih dahulu program 1, kemudian kita uncomment program 2. Setelah itu kita masuk ke sini, kita langsung play. Sebentar, kita build program dulu teman-teman, mohon maaf. Oke, setelah itu kita langsung play. Nah, di sini bisa kita lihat dari program A akan muncul tampilan dari A ke 0, kemudian akan muncul tampilan A lagi. Nah, untuk programnya tadi kenapa A nya bisa hilang kemudian muncul lagi, karena di program ini kita menggunakan LCD clear. LCD clear ini digunakan untuk menghapus tampilan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian kita akan memunculkan huruf karakter 0 yaitu dengan menggunakan kode 0x30.
kemudian akan kembali muncul hurufannya, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita masuk ke program selanjutnya, yaitu seperti ini. Oke, kita masuk terlebih dahulu, kita komen. Nah, untuk program ketiga ini yang membedakan adalah kita menggunakan sintaks lcd underscore put sf, dimana yang kita masukkan ini adalah sebuah string, dan string itu merupakan kumpulan dari beberapa karakter, sehingga kita harus menambahkan tanda petik pada kalimat yang akan kita tampilkan pada LCD. Jadi ketika build project, setelah itu error no warning, oke. Kemudian kita masuk ke protesnya, kita coba running. Nah, di sini sudah muncul kata saya belajar pada baris ke-0 dan kolom ke-0. Dimulai dari sini ya, sehingga tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk program selanjutnya, yaitu kita menempatkan karakter tersebut pada kolom ke-0 dan baris ke-1, yaitu dengan kata antarmuka LCD. Oke, kita akan terlebih dahulu program 3. Komen, kita build program. Oke, karena error warning, kemudian kita masuk ke Proteus, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat kalau string ini ditampilkan pada kolom ke-0 dan baris ke-1. Setelah itu kita lihat job sheet. Kemudian ini merupakan gabungan dari program ketiga dan keempat. Setelah itu kita komentar terlebih dahulu program 4. Dan di program 5 kita komen, kita build project, klik OK, kita masuk ke Proteus, kita running lagi. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi pada baris ke-0 akan muncul saya belajar, kemudian pada baris ke-1 akan muncul antarmuka LCD. Nah, itu untuk program selanjutnya, yaitu membuat tampilan nama berjalan dari kiri ke kanan pada baris 0 dan nim berjalan dari kanan ke kiri pada baris 1, dimana tampilan pada baris 1 dan 0 muncul secara bersamaan. Kemudian ubahlah nilai dari LCD yang ini 16 menjadi NT LCD ini 40 dan lihat perbedaannya. Oke, setelah itu kita masuk ke JVM nya. Nah, di sini kita masih menggunakan LCD ini 16 dengan program menampilkan nama seperti ini. Kemudian kita komen terlebih dahulu. Maaf, komen ya, mohon maaf saya salah klik. Ini kita komen lagi, kemudian kita build project,
Oke, kita akan masuk ke produknya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi nama saya akan berjalan dari kiri ke kanan dan NIM akan berjalan dari kanan ke kiri. Namun seperti yang kita lihat, kalau tampilannya ini masih kurang rapi ya, masih terdapat karakter dari baris pertama yang muncul ke baris kedua seperti ini. Oke, setelah itu kita akan mengganti inisialisasi LCD nya dengan 40. Untuk project. Oke, setelah itu kita lihat perbedaannya. Ada Proteus di sini terlihat karakter dari baris pertama tidak muncul di baris kedua karena kita memberikan space yang lebih pada LCD dengan 40 kolom tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi karakternya akan menghilang satu persatu. Nah, jadi seperti itu untuk program LCD nya. Kemudian terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.